Oke, silakan kelompok 7 melakukan presentasi untuk mata kuliah bisnis internasional. Tepat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rosa dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang perumusan kebijakan perdagangan internasional. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Next slide. Yang pertama ada teman Since Herlina Kristiana Oematan. Lalu yang berikut ada saya sendiri, Justina Vidya Marani Sarinin. Dan yang ketiga ada teman Tania Putri Makandolo. Baik, tanpa memperpanjang kata, kita langsung masuk ke materi. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama apa itu kebijakan perdagangan internasional. Jadi kebijakan perdagangan internasional adalah serangkaian peraturan, strategi, dan tindakan yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa dengan negara lain. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, dan menjaga stabilitas ekonomi. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kebijakan yang diterapkan dalam bisnis internasional. Dalam bisnis internasional, perusahaan tentunya perlu menerapkan berbagai bentuk kebijakan yang menyesuaikan dengan dinamika pasar global, perbedaan budaya, regulasi pemerintah, serta kondisi ekonomi di setiap negara tujuan. Menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya Bisnis 2017, kebijakan bisnis internasional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu yang pertama, ada kebijakan ekspor dan juga kebijakan impor, di mana merupakan bentuk paling dasar dalam keterlibatan bisnis internasional. Perusahaan mengekspor produk ke pasar luar negeri atau mengimpor bahan uh, baku dari negara lain untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan biaya produksi dan juga permintaan pasar. Kebijakan ini biasanya disesuaikan dengan regulasi perdagangan internasional dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah negara tujuan. Yang kedua ada kebijakan investasi asing atau FDI, di mana melibatkan keputusan perusahaan untuk menanamkan modal secara langsung di negara lain melalui pendirian anak perusahaan atau akuisisi perusahaan lokal. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan memperoleh kontrol lebih besar terhadap operasi internasional serta mendekatkan diri pada pasar sasaran. Lalu yang ketiga ada kebijakan aliansi strategis atau joint venture, di mana bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk berbagi sumber daya, teknologi, dan juga jaringan distribusi. Yang keempat ada kebijakan manajemen global, di mana mengatur sumber daya manusia lintas negara, adaptasi budaya kerja, dan juga struktur organisasi global. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kebijakan pemasaran internasional, di mana menyesuaikan produk, harga, promosi, dan juga distribusi sesuai karakter pasar lokal. Jadi kebijakan bisnis internasional membantu perusahaan meningkatkan keuntungan menurut Ricky W. Griffin dan Mikhail Pustai, yaitu perumusan kebijakan bisnis internasional. Mohon maaf. Selanjutnya ada kebijakan bisnis internasional. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan dalam bisnis internasional. Menurut Ricky W. Griffin dan Michael Pustai, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi perumusan kebijakan bisnis internasional, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, di mana meliputi inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan juga pertumbuhan ekonomi. Faktor ini tentunya menentukan strategi harga, investasi, dan juga biaya produksi. Yang kedua, ada faktor politik dan juga hukum, di mana stabilitas politik, regulasi, dan juga kebijakan pemerintah mempengaruhi keamanan investasi dan juga kepastian bisnis. Yang ketiga ada faktor sosial dan juga budaya, di mana perbedaan budaya, nilai, dan juga kebiasaan konsumen menuntut penyesuaian produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan pasar lokal. Lalu yang keempat ada faktor teknologi. Kemajuan teknologi mendorong efisiensi, inovasi, serta kemampuan adaptasi perusahaan melalui digitalisasi dan juga e-commerce.
Dan yang terakhir ada faktor kompetisi global. Persaingan antar perusahaan internasional mendorong inovasi, peningkatan kualitas, dan juga strategi diferensiasi agar tetap kompetitif. Keberhasilan bisnis internasional bergantung pada kemampuan perusahaan memahami dan juga menyesuaikan diri dengan faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan juga persaingan global, memperkuat daya saing global dan juga beradaptasi dengan dinamika pasar. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai kebijakan bisnis internasional dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan bisnis internasional. Kepada pemateri selanjutnya, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan strategi yang efektif dalam merumuskan kebijakan bisnis internasional agar dapat bersaing di pasar global. Nah, dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, perusahaan harus memiliki strategi yang efektif dalam merumuskan kebijakan bisnis internasional. Dengan kata lain, perusahaan perlu mempertahankan keunggulan kompetitif di tingkat global sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik pasar lokal di setiap negara tujuan. Nah, agar dapat bersaing secara efektif di pasar global, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan bisnis internasional, yaitu yang pertama ada strategi standarisasi global, di mana strategi ini menekankan pada penggunaan kebijakan dan produk yang seragam di seluruh pasar dunia untuk mencapai efisiensi skala besar dan menekan biaya produksi. Dan yang kedua ada strategi adaptasi lokal, di mana dalam strategi ini perusahaan menyesuaikan produk, harga, dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan pasar preferensi pasar lokal. Dan yang ketiga yaitu strategi multi domestik, di mana strategi ini menggabungkan pendekatan lokal di tiap negara dengan koordinasi antar unit bisnis internasional. Dengan kata lain, setiap cabang atau anak perusahaan diberi kebebasan untuk menyesuaikan strategi bisnisnya, namun tetap berada dalam kerangka kebijakan global perusahaan induk. Dan yang keempat yaitu ada strategi transnasional, di mana strategi ini merupakan kombinasi antara standarisasi global dan adaptasi lokal. Dan yang kelima yaitu ada strategi inovasi dan digitalis global. Dalam era globalisasi digital, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat citra merek di pasar internasional. Baik, next slide. Next slide. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran analisis lingkungan global dalam menentukan strategi kebijakan bisnis. Analisis lingkungan global memiliki peranan yang sangat penting dalam proses perumusan strategi dan kebijakan bisnis internasional. Lingkungan global mencakup berbagai faktor eksternal seperti kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan keuangan yang mempengaruhi kegiatan bisnis lintas negara. Nah, ada beberapa peran utama analisis lingkungan global dalam menentukan strategi kebijakan bisnis internasional, yaitu yang pertama ada mendeteksi resiko dan ketidakpastian internasional. Nah, analisis lingkungan global ini membantu perusahaan mengenali resiko yang berasal dari ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan perdagangan, atau konflik antar negara. Yang kedua yaitu menyesuaikan strategi dengan kondisi sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen di berbagai negara. Melalui analisis ini, lingkungan budaya global, perusahaan dapat menyesuaikan produk, promosi, dan gaya komunikasi agar lebih sesuai dengan karakteristik lokal. Dan yang ketiga yaitu mengantisipasi perubahan teknologi dan inovasi global, di mana kemajuan teknologi global menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dengan perubahan digital, otomatis, dan sistem komunikasi lintas negara. Perusahaan yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi seperti digitalis, rantai pasok, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi peluang ekonomi dan keuangan global,
Analisis terhadap kondisi ekonomi global seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi membantu perusahaan menentukan strategi investasi, pembiayaan, dan ekspor-impor. Dan yang terakhir yaitu di mana menyusun kebijakan geostrategis dan antisipasi krisis global, di mana perubahan geopolitik dunia seperti konflik internasional, embargo, atau perubahan kebijakan luar negeri antar negara dapat berdampak besar pada operasi bisnis global. Kepemimpinan global yang adaptif terhadap risiko geopolitik mampu menjaga keberlanjutan bisnis dan rekuditasi perusahaan di tengah ketidakpastian dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tantangan utama dalam merumuskan kebijakan bisnis internasional di tengah dinamika ekonomi global. Jadi teman-teman, dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, perusahaan di seluruh dunia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam merumuskan kebijakan bisnis internasional. Dinamika ekonomi global yang terus berubah menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan, investasi, dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan bisnisnya agar tetap kompetitif serta mampu menghadapi resiko global yang kompleks. Nah, ada beberapa tantangan utama dalam merumuskan kebijakan bisnis internasional, yaitu yang pertama ada fluktuasi nilai tukar dan ketidakstabilan ekonomi global. Nah, ketidakpastian nilai tukar mata uang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan internasional. Perubahan kurs yang tajam dapat mempengaruhi biaya produksi, harga ekspor impor, serta keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu menerapkan strategi keuangan yang hati-hati, seperti manajemen risiko valuta asing dan diversifikasi sumber pendapatan. Tantangan yang kedua adalah perubahan kebijakan perdagangan dan regulasi antar negara. Nah, perubahan kebijakan perdagangan internasional seperti penerapan tarif baru, pembatasan ekspor, atau kebijakan proteksionis dapat mempengaruhi arus barang dan jasa antar negara. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan regulasi negara tujuan, serta menjalin kerjasama strategis dengan mitra lokal agar operasional bisnis tetap berjalan dengan lancar. Tantangan yang ketiga adalah persaingan global yang semakin ketat. Jadi persaingan global membuka peluang bagi banyak perusahaan untuk memasuki pasar yang sama, sehingga tingkat persaingan menjadi sangat tinggi. Inovasi produk, kualitas layanan, dan efisiensi biaya menjadi faktor penting untuk mempertahankan posisi di pasar internasional. Perusahaan yang lambat beradaptasi terhadap tren pasar global beresiko kehilangan pangsa pasarnya. Tantangan yang berikutnya adalah ketidakpastian geopolitik dan konflik internasional. Konflik antar negara, ketegangan politik, serta perubahan kebijakan luar negeri dapat mengganggu rantai pasok global dan kestabilan pasar. Nah, perusahaan perlu memiliki strategi kontingensi seperti diversifikasi pasar dan sumber pasokan untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian geopolitik. Tantangan yang berikut yaitu perubahan teknologi dan digitalisasi global. Kemajuan teknologi yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk berinovasi secara berkelanjutan. Transformasi digital, otomatisasi produk, serta penggunaan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan efisiensi. Namun, perbedaan infrastruktur teknologi antar negara seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan bisnis internasional. Tantangan yang berikut yaitu krisis global dan tuntutan keberlanjutan. Krisis ekonomi dunia, pandemi, serta isu lingkungan global menuntut perusahaan untuk menyesuaikan kebijakannya agar lebih tangguh dan berkelanjutan. Penerapan prinsip sustainability dalam strategi bisnis internasional kini menjadi suatu keharusan karena perusahaan tidak hanya dituntut mengajar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Jadi teman-teman, secara keseluruhan dalam merumuskan kebijakan bisnis internasional di tengah dinamika ekonomi global, membutuhkan adaptasi yang tinggi, pemahaman mendalam terhadap kondisi eksternal, serta inovasi dalam pengambilan keputusan strategis. Perusahaan yang mampu mengantisipasi perubahan global dan menyesuaikan kebijakannya secara cepat akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar internasional. Next slide.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Jadi studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Indonesia pada tahun 2022 sebagai upaya menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Jadi pada tahun 2022, Indonesia mengalami masalah serius dalam sektor perdagangan dan pangan ketika harga minyak goreng di dalam negeri melonjak tajam akibat naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global. Banyak produsen lebih memilih mengekspor CPO karena harga di luar negeri lebih tinggi sehingga pasokan bahan baku untuk industri minyak goreng dalam negeri berkurang drastis. Nah, kondisi ini memicu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi. Nah, menyikapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengambil langkah tegas dalam merumuskan kebijakan pembatasan ekspor CPO. Pemerintah menerapkan Domestic Market Obligation atau DMO, yaitu kewajiban bagi produsen untuk menyalurkan sebagian hasil produksinya ke pasar domestik, serta Domestic Price Obligation atau DPO, yang mengatur harga jual dalam negeri tetap terjangkau. Bahkan, untuk menstabilkan kondisi secara cepat, pemerintah sempat memberlakukan larangan ekspor sementara terhadap CPO dan turunannya. Namun kebijakan tersebut menimbulkan dampak terhadap mitra dagang utama seperti India dan Pakistan yang bergantung pada impor sawit dari Indonesia, serta mengundang kritik dari pelaku industri dalam negeri karena menurunkan pendapatan ekspor. Setelah beberapa bulan berjalan, pemerintah melakukan evaluasi dan menemukan bahwa langkah pelarangan ekspor total menimbulkan efek samping terhadap perekonomian. Nah, sebagai solusi, pemerintah kemudian mencabut larangan ekspor dan menggantinya dengan sistem kuota ekspor terhadap bertahap serta bea keluar progresif, di mana ekspor tetap diperbolehkan dengan syarat kebutuhan domestik telah terpenuhi. Nah, kebijakan tersebut terbukti lebih efektif karena harga minyak goreng di dalam negeri akhirnya kembali stabil. Industri tetap berjalan dan hubungan perdagangan internasional dapat dipertahankan. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dan kewajiban global melalui kebijakan perdagangan yang adaptif dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Next slide. Baik, jadi dari materi yang telah disampaikan dapat kami tarik kesimpulan bahwa kebijakan bisnis internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan perusahaan di pasar global. Setiap perusahaan harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, politik, budaya, hukum, dan teknologi yang berlaku di berbagai negara. Bentuk-bentuk kebijakan seperti ekspor, impor, investasi asing, aliansi strategis, serta kebijakan pemasaran internasional menjadi landasan utama dalam menjalin hubungan ekonomi antar negara. Perumusan kebijakan yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan tingkat persaingan global, serta faktor internal seperti kemampuan manajemen dan inovasi perusahaan. Dalam merumuskan strategi bisnis internasional, perusahaan perlu menyeimbangkan antara standarisasi global dan adaptasi lokal agar mampu menjawab kebutuhan pasar yang beragam. Analisis lingkungan global juga berperan penting dalam membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan risiko sehingga strategi yang diterapkan lebih responsif terhadap perusahaan global. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan perdagangan, ketidakpastian geopolitik, serta perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, kebijakan bisnis internasional yang baik harus bersifat fleksibel, adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada inovasi agar perusahaan dapat mempertahankan daya saingnya di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Baik, sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami.
Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Leonardo Apriliano Vanello Bombang dengan bunyi pertanyaan, sejauh mana kebijakan bisnis internasional dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi di tengah arus globalisasi yang saling bergantung? Serta dalam kebijakan pembatasan ekspor CPO, apa bentuk nyata dari keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas pasar global? Baik, jawaban dari kelompok kami, kebijakan bisnis internasional dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi sejauh negara tersebut mampu mengelola keterlibatannya dalam sistem global secara strategis tanpa kehilangan kendali atas kepentingan nasional. Nah, dalam konteks globalisasi yang menciptakan ketergantungan antar negara, kedaulatan ekonomi tidak lagi berarti isolasi dari dunia luar, melainkan kemampuan negara untuk bernegosiasi, beradaptasi, dan mengambil keputusan ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional sambil tetap terhubung dengan pasar global. Negara yang memiliki kapasitas institusional yang kuat, diversifikasi ekonomi, serta strategi diplomasi ekonomi yang efektif dapat tetap menjaga kemandirian kebijakan meskipun terlibat dalam arus global yang kompleks. Nah, dalam kebijakan pembatasan ekspor crude palm oil atau CPO, keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas pasar global tampak dalam upaya pemerintah menahan ekspor demi menjaga pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan dan kestabilan pasar internasional. Nah, bentuk nyata keseimbangan ini terlihat ketika pemerintah tidak memberlakukan larangan total, tetapi menerapkan pembatasan sementara atau sistem kuota ekspor yang fleksibel. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan domestik, yakni perlindungan konsumen dan stabilitas harga pangan, tetap menjadi prioritas, namun dilakukan dengan memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap hubungan dagang, harga komoditas global, dan reputasi Indonesia sebagai pemasok utama CPO dunia. Nah, dengan demikian, kedaulatan ekonomi di era globalisasi dapat dipertahankan bukan dengan menutup diri, tetapi dengan kemampuan negara menyeimbangkan kepentingan nasional dan tanggung jawab global secara adaptif dan terukur. Baik, demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Leonardo Apriliano Vanello Bombang dapat memahaminya atau mungkin ada tanggapan? Kami persilakan. Baik, terima kasih jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman penjawab berikutnya, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Martin Tobias Limesak dengan bunyi pertanyaan, apakah kebijakan perdagangan internasional Indonesia sudah cukup adaptif terhadap transformasi digital dan juga tuntutan ekonomi hijau dunia? Kebijakan perdagangan bisnis internasional Indonesia sebenarnya sudah mulai menunjukkan arah yang lebih adaptif terhadap transformasi digital dan juga tuntutan ekonomi hijau. Namun, masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong digitalisasi perdagangan melalui kebijakan seperti National Single Window Indonesian Trade Portal dan dukungan terhadap e-commerce lintas negara. Langkah ini menunjukkan upaya untuk mempercepat proses ekspor-impor secara digital, meningkatkan transparansi, serta mengefisienkan birokrasi. Di sisi lain, komitmen Indonesia terhadap ekonomi hijau juga mulai terlihat perjanjian lingkungan global dan juga promosi ekspor produk ramah lingkungan. Namun, penerapan kebijakan ekonomi hijau dalam praktik perdagangan masih terbatas karena pelaku usaha, terutama UMKM, belum sepenuhnya siap dengan standar keberlanjutan global. Selain itu, integrasi antara kebijakan digital dan juga kebijakan hijau masih bersifat sektoral, belum terkoordinasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun arah kebijakan sudah menuju adaptivitas, Indonesia masih perlu memperkuat sinergi lintas sektor, memperluas literasi digital, dan juga mendorong insentif hijau agar kebijakan perdagangan benar-benar mampu
menjawab tuntutan era ekonomi digital dan juga berkelanjutan. Demikian jawaban dari kami. Apakah teman Marvin Tobias Limesak dapat menerima? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya bisa memahami jawaban tersebut. Baik, terima kasih. Pada penjawab materi pertanyaan selanjutnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ria Gracia Talo, di mana bunyi pertanyaannya, seperti yang dijelaskan dalam makalah, perubahan ekonomi global yang tepat menuntut perusahaan untuk terus menyesuaikan kebijakan bisnisnya agar tetap kompetitif, namun seringkali perubahan tersebut datang secara tiba-tiba dan sulit diprediksi. Menurut teman-teman kelompok, strategi apa yang paling efektif agar perusahaan bisa tetap stabil di tengah perubahan ekonomi global yang tidak menuntut? Baik, jawaban yang dapat kami ambil yaitu di mana menurut kami agar perusahaan bisa tetap stabil di tengah perubahan ekonomi global yang tidak menuntut, strategi yang paling efektif adalah membangun ketahanan dan kemampuan adaptasi. Dunia bisnis sekarang bergerak sangat cepat, harga bahan baku bisa naik turun, kebijakan perdagangan bisa berubah sewaktu-waktu, dan teknologi terus berkembang. Nah, karena itu perusahaan tidak cukup hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus siap menghadapi perubahan mendadak. Ada beberapa pendekatan yang bisa dibahas dalam kita bersama, yaitu yang pertama ada diversifikasi pasar dan produk. Artinya perusahaan jangan hanya bergantung pada satu pasar atau satu jenis produk saja. Misalnya, kalau pasar ekspor di Eropa sedang lesu, perusahaan bisa memperluas pasar ke Asia Selatan atau Afrika. Dengan begitu, resiko bisa tersebar dan tidak langsung mengguncang seluruh bisnis. Dan yang kedua yaitu di mana pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital membuat perusahaan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Contohnya yaitu di mana penggunaan data analitis untuk memprediksi tren pasar, otomatis untuk efisiensi produksi, atau pemasaran digital agar lebih dekat dengan konsumen global. Yang ketiga yaitu komitmen terhadap keberlanjutan stability, di mana saat ini banyak pasar dunia yang menuntut produk ramah lingkungan dengan proses produksi yang bergantung dengan jawaban. Jadi perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi hijau justru lebih mudah diterima di pasar internasional dan lebih tahan terhadap tekanan regulasi global. Dan yang terakhir yaitu penting juga membangun manajemen risiko dan inovasi berkelanjutan di mana perusahaan yang punya rencana cadangan, fleksibilitas operasional dan budaya inovasi akan lebih siap menghadapi krisis atau peluang baru. Baik, itu saja yang dapat kami berikan. Apakah Saudari Ria Gracia Talo dapat memahaminya atau ingin memberi sanggahan? Kami persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya paham. Baik, terima kasih. Kepada penjawab selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Stefania Paulina Tulip dengan bunyi pertanyaan. Dalam makalah disebutkan bahwa faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga teknologi berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor politik seringkali menjadi yang paling tidak stabil. Bagaimana perusahaan dapat menyusun strategi jangka panjang jika perubahan politik suatu negara dapat mengubah arah kebijakan perdagangan secara tiba-tiba? Menurut kelompok kami, faktor politik memang menjadi tantangan terbesar dalam penyusunan strategi jangka panjang karena bisa berubah secara tiba-tiba dan mempengaruhi arah kebijakan perdagangan. Namun, perusahaan tetap bisa bertahan dengan strategi yang adaptif dan juga fleksibel. Pertama, perusahaan perlu melakukan analisis risiko politik sebelum berinvestasi atau bekerja sama dengan negara tujuan, agar bisa menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi perubahan kebijakan. Lalu yang kedua, penting untuk membangun komunikasi dan hubungan baik dengan pemerintah agar perusahaan dapat mengikuti arah kebijakan dengan cepat. Dan yang terakhir, perusahaan harus melakukan diversifikasi pasar dan rantai pasok, sehingga jika satu negara mengalami ketidakstabilan, kegiatan bisnis tetap berjalan melalui pasar lain.
Dengan strategi yang fleksibel, berbasis data, dan juga berorientasi jangka panjang, tentunya perusahaan dapat tetap stabil dan juga beradaptasi meskipun situasi politik global sering berubah. Demikian jawaban dari kami. Apakah teman Stefania Paulina Tulip dapat memahami atau ada tanggapan dari teman Stefania? Baik, terima kasih atas jawaban dari teman kelompok. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, demikian sesi pemaparan materi dan juga sesi diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika selama penyampaian ada salah kata ataupun kurang kata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Sekian dari kami dan terima kasih. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu dosen. Ya, di sini teman-teman menjelaskan pengertian serangkaian aturan, strategi, tindakan gitu kan tentang satu negara karena kan aturan perdagangan internasional tidak ada Indonesia ya, ada semua negara punya aturan. Indonesia kita sebagai contoh saja karena kita tinggal di negara Indonesia. Nah, ini aturan untuk ekspor impor. Memangnya perdagangan internasional itu hanya ekspor impor. Ya, untuk sementara ini yang paling besar memang ekspor impor yang paling terlihat mata. Tapi ada juga disebut dengan investasi yang terjadi di Freeport atau yang terjadi di Telkomsel atau terjadi di Jakarta beli aset atau banyak sekali ya investasi itu kan tidak harus sifatnya tambang, ada juga yang infrastruktur seperti kereta WOS kemarin kita kan utang dengan Cina, itu namanya investasi dan ada kaitannya dengan perdagangan. Tapi kalau di sini yang dimaksud dagang kan kelihatan jual beli ya teman-teman, jual beli. Jadi yang paling kentara kita pakai contohnya ekspor impor dan jasa lah. Jasa ini ngapain Bu? Jasa emang kita jualan orang gitu ya? Iya, kita jualan tenaga kerja. Kita kan ekspor tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita, tenaga ahli juga. Misalnya kami yang dosen guru TNI Polri yang di perbatasan tuh tenaga jasa ya. Lalu jadi tentara di perbatasan ini Rusia atau dokter yang dikirim gitu kan untuk ke Jerman misalnya atau di daerah-daerah tertentu yang diminta oleh negara itu kan ada peraturannya ya. Ini disebut perdagangan. Perdagangannya bukan berarti orangnya dijual beli, bukan trafficking ya, bukan perdagangan ilegal, tetapi jasa kita punya kemampuan itu dihargai gitu loh di negara yang memang dibutuhkan, membutuhkan ya. Di sini ada kebijakannya. Oh, aturannya bagaimana? Aturannya kita harus punya visa dan sebagainya. Oh, kuotanya, oh aturan belinya bayar dulu 50% di depan baru nanti dilunasi. Nah, ini siapa yang menetapkan? Tadi sudah dijawab oleh teman-teman yang menetapkan perumusan ini semua aturan tentang jual beli yang ada di dalam keluar, lalu yang dari luar ke dalam kita memasukkan barang-barang untuk ke Indonesia itu adalah Kementerian Perdagangan. Tetapi sekali lagi semua nanti dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Berapa yang dapat profitnya? Untuk bangun jalan tol, untuk bangun NTT punya gedung, misalnya untuk punya jembatan di Liliba juga dibantu dari pemerintah pusat. Nah, itu hasil dari jual beli perdagangan internasional ya. Tujuannya ini kan jelas untuk kepentingan ekonomi nasional untuk membangun negara kita supaya tidak terbelakang amat ya gitu kan. Nah, di sini macam-macam ya teman-teman, regulasinya apa aja. Ini mungkin kalau mau dari teori itu banyak sekali teori yang terkait dengan apa kepengertian perdagangan internasional. Kita ambil Undang-Undang Indonesia saja sebagai dasar ya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Mungkin bisa next lagi slide-nya sudah di-mention belum ini pengertian kebijakan perdagangan internasional itu apa? Dari teori apa, dasarnya apa. Nah, di sini ya Ibu tambahkan ya untuk eh, kelas yang lain, sorry bukan kelas yang lain, untuk apa namanya, kelompok lain ketika memberikan pengertian jangan lupa ada dasar teorinya gitu ya. Pengertian ini atas dasar siapa gitu kan, atas dasar ahlinya siapa yang menyetuskan pengertian definisi konsep ini. Konsep ini definisinya ini siapa itu yang awal mencetuskan gitu kan. Boleh kita ambil dari manapun, tetapi jangan lupa ini siapa yang pertama kali mencetuskan dasarnya apa. Sesuatu itu pengertian harus ada dasarnya, ya, harus ada dari source-nya, ada sumber yang jelas, yang valid, yang kredibel, biar gak dikatain hoax gitu kan. Nah, di sini kita ambil deh Kementerian Perdagangan. Jadi itu tadi sudah tepat, teman-teman di kelompok 7 untuk pengertian. Kita ambil dari Undang-Undang Nomor 7 ya. Perdagangan internasional itu di Undang-Undang Nomor 7 UUD 45 Nomor 7 2014. 2014 ya. Diingat-ingat 714 7 kali 2 14 tentang perdagangan dan peraturan presiden tentang tugas pokok
Kemendagri ini merundingkan perdagangan luar negeri dan perdagangan internasional. Luar negeri itu ya hanya sekitar gini aja regional, misalnya internasional itu ya sampai benua yang lain, sampai jauh di ujung sana sampai ke Eropa dan lain sebagainya. Ada yang keluar masuk ya mungkin susah ya sinyalnya ya. Oke. Nah, biasanya ngapain aja? Nah, ini bentuk perdagangan kebijakannya nih apa saja? Ini sudah dijelaskan di kelompok 7 udah bagus sekali. Coba Ibu cek dulu apa saja bentuknya yang dirumuskan, yang dibuat. Ekspor impor, oke, terlibat bisnis internasional, betul atau tidak ya? Coba Ibu ada catatan juga, ekspor impor, betul. Tapi selain itu ketika ekspor impor ini apa yang dibahas gitu loh. Ketika kita bahas tentang aturan ekspor impor apa yang diatur posisi Indonesia. Jangan sampai kita ini posisinya lemah gitu ya. Posisi kita ini suka lemah. Yang penting barang dikirim dulu deh sama Cina itu kita paling paling lemah ya. Oh iya air. Oh oke. Tunggu sebentar ya teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman biasa. Oke, kita lanjut lagi. Apa aja sih yang dibahas kalau ekspor impor kebijakan? Yang dibahas adalah posisi kita ya yang mengekspor atau posisi Indonesia. Posisi Indonesia ini seperti apa sih menyusun posisi Indonesia ketika kita ekspor kopra, misalnya kita ekspor nikel. Nah, kita ini sebagai yang menjual itu ya, sebaiknya sebagai seller itu bagaimana? Mau tidak kita barang itu dibeli dulu oleh bayar tapi bayarnya belakangan. Tapi kan yang penting ada panjar gitu ya, ada panjar DP dulu. Nah, ini posisi-posisi inilah yang harus disusun. Kalau orang jualan, kita kan harus memposisikan diri, oh Bu, saya punya barang ini ya, silakan mau ambil tetapi Anda harus DP dulu setengahnya berapa persen. Nah, ini yang harus diatur ya. Nah, di sini pengaturannya macam-macam dalam skop atau ranah yang bagaimana ya, misalnya dalam ranah ketika di PBB, di WTO, di World Trade Organization atau di ASEAN sendiri ya dengan Myanmar sendiri kita ada jual beli dengan Singapura. Di sini kan ada aturan free trade area atau tidak ada biaya ya, biaya perdagangan lintas ASEAN gitu kan, biaya transportasi atau biaya cukai, biaya masuk ke negara itu sudah dipangkas, dikurangi ya untuk area ASEAN ya, termasuk Brunei Darussalam, Malaysia dan kawan-kawan. Jadi di ASEAN ini ada aturan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagaimana? Yang terakhir kemarin lagi heboh kan posisi langitnya Indonesia yang di Singapura ya. Jadi langitnya Singapura ini posisinya itu adalah kita ketika mau ke Riau itu harus izin dengan Singapura, padahal itu kan masih masuk area area Indonesia gitu ya. Itu. Nah, ya sudah akhirnya dirubah lagi regulasi ini supaya memudahkan perdagangan. Masa dikit-dikit kita mau ke Riau kita harus izin gitu kan. Waduh ya kurang pas gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, mohon maaf kita lanjut lagi. Kita masuk ke faktor apa saja yang mempengaruhi ya. Oke, sebetulnya untuk faktor yang mempengaruhi itu tergantung dengan teori ahlinya siapa ya. Jadi ini harus ada kejelasan. Kalau menurut kelompok 7 ada faktor ekonomi, ada faktor politik hukum, sosial budaya, teknologi, dan kompetisi global. Nah, kalau misalnya mau pakai teori tertentu gitu ya, itu sendiri-sendiri teman-teman, sendiri-sendiri ya. Tetapi kalau memang mau rujukan yang secara umumnya itu macam-macam sekali ya. Secara umum untuk perdagangan internasional itu dipengaruhi untuk akhirnya bisa membuat aturan itu selain dari faktor ekonomi memang kalau posisi kita itu butuh uang banyak jadi kita harus DP-nya lebih banyak gitu di depan. Politik dan hukum kembali lagi siapa pejabatnya. Ya aturan apa, kita mau di posisi seperti apa. Sosial budaya itu adalah bagaimana kita berinteraksi sosial layaknya orang adat ketimuran ya. Berbeda kalau nanti kita berdagangnya dengan orang Eropa itu pasti ada bawa-bawa sedikit kultur-kultur kita yang ada di Asia gitu ya. Nah, Bu, harusnya bagaimana ketika kita negosiasi perdagangan dengan orang yang berbudaya beda dengan karakter kita, latar belakang ya, yang macam-macam. Kembali lagi ke manusianya, nanti yang diutus negosiasi siapa? Kalau yang diutus negosiasi misal Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, ya sudah pakai gaya masing-masing yang diutus ya. Kalau memang gayanya kental banget Asia, ya Asia. Kalau gayanya dia pernah sekolah luar negeri di S2, S3 di Amerika, biasanya gayanya ikut Amerika cara negosiasinya. Jadi kembali lagi, jadi faktor sosial budaya itu bagaimana dia tinggal, dia belajar, dia mendapatkan pengaruh di lingkungan sosialnya selama dia hidup begitu. Lalu ada faktor teknologi kalau misalnya dari teman-teman ya dari kelompok 7 faktor teknologi kembali lagi kita ini
jarang banget untuk perdagangan masih pakai teknologi. Beda dengan beberapa negara tetangga ya, kalau misalnya loading deck barang peti kemas itu kita kan masih manual ya, masih pakai orang yang mengontrol langsung di pelabuhan. Kalau di Cina dan di beberapa negara besar seperti Eropa, untuk peti kemas itu yang dibawa Evergreen, udah orang tidak ada lagi di pelabuhan. Jadi orang ada di satu gedung yang mengontrol ini apa peti kemasnya, jadi udah pakai robot semua, jadi orangnya tidak ada di pelabuhan gitu ya, karena kan jumlahnya banyak ya, ratusan ribuan peti kemas, jadi orang tidak perlu lagi butuh di situ, sudah otomasi pakai mesin teknologi. Nah kembali kalau kita masih tradisionalnya ada, biasanya harganya lebih murah gitu ya. Nah, untuk faktor kompetisi global itu macam-macam. Nanti di sini kompetisi global itu seperti apa? Apakah daya saing harga terkait dengan kualitas bahan baku atau bagaimana? Nah, untuk yang teori ahli, beberapa ahli itu kan untuk teori ahli perdagangan di Bapak Ekonomi itu ada teknologi, skala, ada produktivitas, ada kondisi institusi, kondisi perdagangan. Lalu juga ada permintaan dan demografi ya. Bagaimana kita bisa mengirim barang ke sana itu tergantung permintaan. Kalau memang permintaannya tinggi, global lagi butuh banyak barang, biasanya kita bisa jual, jual lebih banyak lagi. Lalu yang paling berpengaruh terhadap faktor perumusan perdagangan itu adalah kebijakan ya teman-teman, jangan lupa nih, jangan lupa faktor apa nih, faktor politik dan hukum. Mungkin ini di sini masuk adalah faktor kebijakan tarif dan hambatan, trade policy, tarif and trade barriers. Nah di sini pemerintah itu juga punya peran besar ketika kita menetapkan, oh kita harus subsidi lagi kekurangan beras, kita akhirnya ngambil dari Thailand. Nah bagaimana kebijakan Indonesia kalau terhadap subsidi impor, oh tidak boleh lebih dari sekian juta. Oh, kalau misalnya kita mau beli, ini harus dibayar dulu kuotanya, regulasinya bagaimana, perjanjiannya seperti apa, ada FTA-nya tidak, ada perjanjian perdagangan bebas atau tidak. Jadi istilah-istilah keuangan, istilah-istilah financial internasional juga main di sini ya, teman-teman. Misalnya aja kebijakan proteksi pembatasan ekspor. Ya, misalnya kita kan dibatasi ya ekspor tertentu. Ada beberapa negara yang ini ya strict untuk pembatasan ekspor gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Negara-negara mana saja ini masuk ke kaitannya dengan politik dan hukum. Jadi yang paling dititik beratkan di sini faktor yang mempengaruhi itu adalah kebijakan perdagangan alias di teman-teman yang di slide ini di nomor 2 ya, faktor politik dan faktor hukum begitu. Oke, bisa next lagi. Ini. Oke, ini apa strategi efektif dalam untuk merumuskan kebijakan. Oke, ya di sini macam-macam ya strateginya. Bisa pakai standar global, adaptasi lokal, multi domestik. Jangan lupa ini teori siapa ya untuk penetapan strategi. Jangan sampai di sini teman-teman hanya mengambil tapi tidak tahu ini teorinya siapa. Tolong diperhatikan kembali ya. Coba Ibu cek kembali untuk beberapa teori ahlinya terkait dengan strategi. Itu teori ahlinya siapa ya? Untuk inovasi, ada literaturnya. Boleh teman-teman ambil dari jurnal, juga boleh ya. Boleh banget. Nah, di sini ada aturan kita pakai WTO juga boleh. Aturan yang dirujuk oleh World Trade Organization atau dari PBB gitu ya, terkait dengan perdagangan internasional. Jadi PBB itu kan banyak ya yang mengurusi tentang HAM juga ada, mengurusi tentang kesehatan juga ada, WHO yang mengurusi tentang apa namanya anak-anak gitu ya, UNICEF. Ngurusin perdagangan itu ada badan sendiri yaitu WTO. Nah, di sini kita pakai aturan atau teorinya dari WTO ya, di bukunya WTO itu juga ada teman-teman, dia punya buku panduan ya di sini terkait dengan bagaimana sih untuk membuat strategi setiap negara dalam berdagang internasional. Yaitu harus jelas kenapa sih harus berdagang, itu harus diidentifikasi dulu gitu kan.
Lalu kenapa memilih instrumen strategi itu, lalu evaluasinya apa kalau pakai strategi. Setiap strategi itu nanti berdampak loh teman-teman terhadap negara lain gitu ya. Apa yang dilakukan Amerika strateginya ya, apa yang dilakukan Cina itu berdampak ke negara lain. Misalnya aja negara Jepang ya, Jepang itu kan jarang sekali dia impor barang-barang yang negaranya tuh bisa produksi sendiri gitu. Kalau kalian mesti pernah ini ya, ada pernah yang punya teman orang Jepang nggak? Misalnya ketemu teman orang Jepang tuh, barang-barang yang dia pakai ya, itu barang-barang branded, tapi brandednya itu adalah buatan Jepang sendiri ya, bukan dari luar negeri gitu. Bahkan yang tidak ada di negara kita atau tidak dijual di luar negeri. Jadi mereka memang punya UMKM seperti kita, tetapi itu skalanya skala nasional, jadi dipakai oleh rakyat mereka sendiri gitu. Kadang mereka bangga dengan itu. Apa ya ini gitu. Kadang kita lihat loh kok jam tangannya mereknya aneh ya. Memang bahasa-bahasanya aneh gitu loh. Tetapi mereka bangga gitu dengan jam tangan itu, dengan topi mereka itu, dengan distro mereka pakaian itu gitu ya. Dibanding produk dari luar negeri. Jarang banget mereka bangga dengan produk dari luar negeri karena mereka bisa produksi sendiri dengan standar yang hampir mirip dengan luar negeri. Tetapi nanti barang-barang yang apa namanya di luar negeri masuk itu lebih murah. Jadi mereka punya perdagangan ini apa kebijakan internasional itu aneh di Jepang dan Cina itu aneh. Barang-barang yang mereka pakai itu lebih mahal. Mereka produksi itu dijual di dalam negeri lebih mahal karena untuk menimbulkan menciptakan rasa bangga ya rasa bangga atas produk. Tapi kualitasnya juga bagus sehingga Apple di sana tuh lebih murah daripada Docomo. Docomo itu NTT Docomo ya. NTT Docomo ini handphone ini ya buatan mereka ya buatan Jepang. Jadi Jepang punya ini buat handphone sendiri itu namanya Docomo. Itu udah bundling paket dengan kartu SIM ya. Jadi ketika beli handphone sudah dengan kartu SIM seumur hidup. Jadi tidak perlu lagi gonta-ganti ketika habis dan lain sebagainya. Nah, itu hanya satu provider dengan satu merek itu, teman-teman. Jadi kalau mereka beli Apple tuh bisa beli 5, beli 10 karena lebih murah, Docomo lebih mahal. Tuh ya, tapi kalau ada TKW TKI yang pakai Docomo di sini nggak bisa. Jadi pakainya hanya di Jepang aja. Kadang mereka pakainya Docomo di sana. Jadi HP mereka yang dari Indonesia nggak dipakai. Jadi mereka pakai yang dari sana, dari Jepang. Kalau misalnya mereka kerja di Jepang ya. Nah, mungkin bisa cek sendiri nanti di beberapa vlog orang-orang yang kerja di Jepang di Instagram atau apa tuh kalian bisa cek, bisa komen. Oke, kita lanjut lagi untuk strategi. Ini macam-macam strateginya ada teori ini ya dari Ellie Hexter, ada David Ricardo tentang keunggulan kompetitif. Di sini strateginya itu bisa liberal, perdagangan, proteksi dalam negeri. Itu ya kita diproteksi ya ada ya untuk beberapa apa bahan baku yang diproteksi itu yang langka-langka ya, seperti minyak dan lain sebagainya. Lalu ada tambang juga kita ada diproteksi dan biasanya ini harganya lebih mahal. Tetapi kan kemarin kita ada kebijakan dari Pak Jokowi tidak boleh menjual bahan mentah, tapi harus minimal setengah jadi atau barang yang sudah jadi gitu kan. Oke, next lagi dong strateginya. Ini sudah oke, tinggal nanti ditambahkan teorinya siapa. Oke, ada peran analisis lingkungan global dalam menentukan strategi. Oke. Ini macam-macam juga untuk peran analisis lingkungan global. Jadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di sini untuk mendeteksi resiko, mendeteksi apa namanya penyesuaian strategi. Oke, bisa kita lanjut lagi. Mohon maaf teman-teman. Bisa lanjut ke diskusi. Contoh diskusi ada tidak? Studi kasus maksudnya. Ada studi kasusnya tidak ya? Ada, Ibu. Ada. Oke, bisa ditunjukkan sedikit. Pembatasan ekspor minyak sawit mentah CPO untuk menstabilkan harga minyak goreng kecil banget ya ampun Tuhan. Bagi dua aja gitu atau poin-poinnya saja toh. Nanti teman-teman yang bercerita narasinya, poin-poinnya saja. Ini poinnya apa nih sebetulnya nih studi kasusnya. Jadi nanti kalau bikin studi kasus tidak perlu bercerita narasi satu alinea yang ditampilkan ya. Yang ditampilkan itu poin, namanya juga PowerPoint, poinnya aja. Poin pertama misalnya tahun 22 gitu ya, minyak goreng melonjak.
gitu. Lalu poin ketiga, harga untuk ekspornya lebih tinggi yang di luar negeri sehingga pasokan untuk dalam negerinya jadi mahal. Nah, ini selalu terjadi ya, tidak hanya minyak, sekarang emas. Emas lagi kacau balau ini, mengerikan sekali harganya. Oke, untuk kebutuhan domestik akhirnya di sini minyak goreng harus impor ya. Karena pembatasan ekspor sehingga di sini harus balik stabil, industri tetap jalan sehingga perdagangan internasional bisa dipertahankan. India dan Pakistan juga bergantung impor sawit dari Indonesia. Oke. Lalu, seberapa bulan berjalan, pemerintah melakukan evaluasi pelarangan ekspor total. Oh, maksudnya di Indonesia kekurangan stok gitu ya, karena kebanyakan diekspor. Sawitnya kita memang hanya ada di area Sumatera ya, teman-teman. Sawit itu Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan sudah mulai berkurang. Banyaknya di Sumatera. Tetapi untuk kebutuhan dalam negeri kita kesulitan ya. Kebanyakan kita malah akhirnya impor karena kekurangan. Ya, karena kita lagi mengenjot pertumbuhan per kapita atau GDP dan hasil dari ekspor sehingga bahan yang dari dalam negeri sendiri jadi kekurangan begitu. Dia bisa next lagi. Ibu mau lihat cek untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk apa saja? Oke, nanti setelah pertanyaan diskusi, mungkin Ibu bisa kasih kesimpulan besar, lalu kita akan presensi Leonardo Apriliano. Sejauh mana kebijakan bisnis internasional mempertahankan kedaulatan ekonomi? Ya, sehingga arus global bergantung dan kebijakan oh CPO lagi bentuknya. Indonesia tuh dari dulu selalu bahan mentah aja yang dikirim ya. Jarang banget dia ngirim barang jadi yang bermerek gitu ya. Kalaupun bermerek tuh hal-hal yang berkaitan dengan tradisional seperti arts gitu ya, seni, seperti bed cover yang dari Bali itu yang dilukis ya itu dikirim ke Amerika dan di Hawaii itu produk jadi ya, bukan dia kirim kapuk atau busa tidak, tetapi yang barang jadi gitu. Nah, sejauh mana bisa mempertahankan? Nah, ini tergantung dari bagaimana kita punya aturan bermain dalam menjual harga. Ya, kalau memang harga yang diberikan kepada buyer kita bisa kompetitif, tetapi kualitas CPO-nya lebih bagus gitu ya dibandingkan negara-negara tetangga seperti Myanmar, Thailand juga ya, dia mengirim CPO juga. Nah, akhirnya kita bisa mempertahankan kita punya pendapatan pemasukan kita dari ekspor, teman-teman, ya. Tetapi bagaimana membatasi karena kadang kita genjot untuk dapat uang untuk jual, tapi kita juga butuh barang itu di dalam negeri. Sama terjadi kasus dilematik yang ada di Sulawesi. Itu di satu pulau itu menghasilkan ikan dan kerang yang banyak banget jenisnya aja kita mungkin yang di dalam negeri jarang yang lihat karena semua diekspor. Ada ikan kualitas tinggi, ikan dan juga beberapa kerang-kerang yang mungkin itu hanya ada di pasar Eropa, di restoran-restoran di Italia, restoran-restoran di Venesia itu dari Sulawesi, tetapi rakyat sendiri jarang makan, gitu kan. Nah, ini yang dilematik ya teman-teman, karena kita sendiri harus butuh kedaulatan ekonomi dalam artian kita butuh profit yang banyak untuk membangun gedung, jembatan dan lain sebagainya, sekolahan, rumah sakit. Tapi untuk bahan baku ya udah kita seadanya aja yang penting bisa makan. Kemarin lagi heboh banget rilisnya Dokter Tirta sama siapa ya, itu terkait dengan konsumsi Indonesia ini sangat sedikit untuk daging ya, terutama protein hewani deh. Tidak harus daging sapi, tidak harus juga daging ayam dan kambing, tapi juga ikan gitu. Untuk produksi per tahun kita itu sedikit sekali, tidak ada berapa juta ya, sehingga per hari itu hanya berapa gram. Karena tiap hari kita protein itu paling mentok tuh nabati, tempe, telur, tahu. Jarang banget yang ikan. Bahkan ada yang memang habit kita itu di Indonesia makan daging sapi setahun sekali kalau Lebaran. Nah, ini yang membedakan ya. Artinya dengan jarang kita makan protein hewani, itu harapan hidup kita pendek, umur kita kecil. Tidak seperti di Singapura. Katanya Singapura itu satu orang itu bisa makan tuh berapa kilo per satu orang ya. Satu orang untuk daging sapi itu bisa habis berapa kilo sehingga mereka harapan hidup lebih panjang. Sekitar 80-90 umurnya rata-rata per negara.
Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Bisa next lagi. Tuh ada kakak. Mm-mm. Dari Marvin, kebijakan perdagangan sudah cukup adaptif. Iya, oke, sudah cukup adaptif untuk transformasi digitalnya. Sudah sih, tapi belum maksimal ya teman-teman, karena Indonesia kan jaringannya untuk WiFi dan lain sebagainya belum tercover untuk beberapa pulau. Mungkin hanya pulau besar seperti di Jawa saja yang bisa mengikuti ya. Bisa lanjut lagi, belum bisa maksimal sih. Sebenarnya sudah untuk beberapa daerah saja ya. Dari Ria, perubahan ekonomi global yang cepat menuntut perubahan. Apa nih pertanyaan sih? Apa sih yang bisa dipertanyakan? Hmm. Ya. Strategi apa yang paling efektif agar stabil? Seperti dijelaskan ekonomi, oke ya, mungkin ada kebijakan global yang tidak bisa diikuti atau sulit diikuti oleh beberapa perusahaan yang dimana dia harus bisa mengikuti gitu ya supaya jadi perusahaannya kompetitif jualannya dagangannya gitu ya. Strategi apa? Ya saran saya untuk beberapa perusahaan itu ya harus paham untuk yang bagian keuangannya tentang kebijakan keuangan secara global. Jadi harus sering-sering ikut seminar, harus sering-sering punya konsultan keuangan terkait kebijakan internasional perdagangan. Apalagi kalau itu adalah perusahaan yang sifatnya ekspor impor gitu ya, atau perusahaan yang skalanya nasional, itu pasti harus punya konsultan, harus update aturan gitu ya teman-teman. Bisa next lagi. Itu yang paling mahal sih biasanya konsultan-konsultan. Jadi teman-teman sebagai lulusan dari manajemen tuh bisa jadi suatu saat kalau ilmunya terus di-upgrade ya, itu bisa jadi konsultan, tidak hanya pekerja administrasi saja. Tuh, tetapi terus harus di-upgrade dalam artian ya lanjut S2, harus lanjut sertifikasi dan sebagainya, harus punya banyak experience, kerjasama. Stefania bertanya tentang ya faktor yang mempengaruhi perumusan seringkali tidak stabil ya. Bagaimana menyusun jangka panjang jika terjadi sesuatu. Kalau namanya juga tidak stabil, namanya ilmu sosial, teman-teman itu pasti ada perubahan dan jelas nanti juga dirubah. Seperti kasus COVID kemarin kan, semua kebijakan seluruh dunia tentang perdagangan kan dirubah, ya, mandek ya, berhenti, benar-benar berhenti untuk jangka waktu tertentu dan hanya beberapa negara yang boleh saja diberikan beberapa ini ya perdagangan apa bahan yang diperbolehkan ya ada yang tidak diperbolehkan ya tidak boleh lewat Cina lagi tidak boleh lewat Asia jadi sempat stuck ya berhenti. Nah jadi artinya di sini ya bagaimana bisa menyusun strategi jangka panjang. Nah seperti ini teman-teman karena sudah ada COVID jadi jangka panjang itu akhirnya berubah semua. Untuk saat ini jangka pendek dan menengah itu kita bisa atur tapi jangka panjang itu selalu akan berubah ya. Jangka pendek oke deh bisa aman. Kalau jangka menengah juga lumayan, jangka panjang itu harus fleksibel. Artinya bagaimana bisa mengubah arah di sini artinya harus fleksibel ya teman-teman, harus selalu mengikuti tren. Jadi kalau Pak Habibie bilang ya, jadi dia itu mengikuti berita itu tiga benua, benua Asia, dia punya TV sendiri, benua di Eropa dia karena basisnya di Jerman ya, di Deutsch itu dia punya TV sendiri, TV-nya live ya untuk berita-berita ekonomi, berita teknologi dan di benua Amerika dia punya televisi sendiri atau kanal sendiri. Jadi dia tahu ke depan ini seperti apa sih trennya untuk ekonomi karena update-nya juga jelas ya misalnya Amerika lagi invasi lagi ke Irak nah ini berarti harga minyak bakal naik kita bakal mahal nih harga minyak goreng di warung oh kita bakal naik lagi emasnya berarti sebelum itu terjadi baru aja Trump mengumumkan tentang itu misalnya Biden lagi mengumumkan itu bisa jadi dia sudah beli emas duluan gitu ya. Jadi dengan mengikuti tren update seperti itu, nah itu sense-sense tentang bagaimana memutuskan kebijakan sudah jalan ya teman-teman. Tapi itu jam terbang dan juga punya pengalaman gitu ya. Pengalaman atau jam terbang dan juga punya relasi yang lumayan. Ilmunya juga tidak hanya sekedar selesai S1, S2 gitu ya, juga dia belajar banyak hal. Oke, bisa lanjut lagi. Dia harus punya sense ke situ ya untuk perumus kebijakan di perusahaan. Ini yang susah. Jadi harus harus mau menjadi seseorang yang pembelajar terus-menerus.
namanya hidup tuh belajar tidak hanya selesai kelas selesai loh teman-teman. Justru pembelajaran sesungguhnya tuh setelah kelas selesai ya. Apa yang sudah didapatkan dipraktekkan itu yang sesungguhnya. Kalau di kelas ini kan cuman insight aja, inspirasi-inspirasi saja teman-teman. Kita lanjut lagi, Stefania sudah nih next. Ada pertanyaan lagi selain Stefania atau sudah selesai? Sudah selesai Oke, pertanyaan sudah terakhir. selesai. Kita akan simpulkan saja ya, teman-teman. Setelah ini kita presensi. Baik, Ibu akan simpulkan untuk materi perumusan kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini kenapa sih harus ada perdagangan internasional? Karena satu lagi, setiap negara itu butuh yang namanya kedaulatan ekonomi atau keseimbangan ekonomi supaya adil dan merata untuk pembangunan. Begitu ya. Selanjutnya, kalau ingin berdagang dengan asing atau dengan area-area tertentu, tidak hanya Asia, tidak hanya global, tapi juga antar internasional. Bu, bisa nggak ya dagang dengan planet lain gitu ya? Ya enggak lah, ini kan belum logikanya nggak nyampe kan. Kita masih di bumi sih Bu, kita nggak ada jualan antar planet. Ya siapa tahu ada besok koloni antar planet ya, orang bumi tapi dia tinggal di luar planet lain kan bisa ada jual beli pakai antariksa. Wah itu udah tahun 2000 atau 3000 5000 mungkin. Oke, begitu ya. Nah, di sini teman-teman ada integrasi harusnya ya. Integrasi itu korelasi antara materi yang disampaikan ya tadi teman-teman juga harus ada teorinya. Nah, dari sudut pandang ekonomi perdagangan sendiri, faktor-faktor terkait dengan perumusan itu yang paling mempengaruhi kita simpulkan di politik dan hukum ya, di politik dan hukum. Lalu ada faktor juga yang berikutnya yaitu faktor dari produksi itu sendiri, kemampuan produksi dari si produsen gitu kan. Kalau misalnya aturan itu tidak bisa mengcover dari kemampuan produksi dari setiap produsen juga percuma. Kita tidak bisa jadi negara yang kaya, tidak bisa jadi negara yang menghasilkan PDB apa pendapatan per kapita yang sesuai dengan target. Akhirnya kita yang harus membayar kepada negara pajak yang dibebankan kepada kita gitu kan. Akhirnya marah-marah kan kemarin seluruh Indonesia. Hutangnya banyak negara karena salah perumusan. Misalnya perumusan Anda yang merumuskan, kami yang rakyat kecil yang harus kena pajak untuk bayar hutang tuh gimana maksudnya gitu kan ya. Rakyat jelas marah lah, minta gantilah menterinya karena perumusannya mungkin kurang tepat. Kan dengan mengganti orang tuh artinya mengganti kebijakan. Paham ya? Nah, dari sinilah perumusan kebijakan perdagangan internasional itu terjadi. Sehingga politik itu sebagai faktor utama. Paham ya, teman-teman ya? Oke, ada yang mau ditambahkan atau sudah jelas, sudah cukup? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan presensi terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman standby. Ibu akan buka sharing